warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kabar baik semua ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu akan lebih baik bila mana kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita periksa kehadiran terlebih dahulu. Apakah kelas ini hadir semua? Ya, alhamdulillah kelas ini hadir semua ya. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lengkap. Selanjutnya adalah kita melaksanakan ya, silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita tadarus terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Semoga apa yang kita baca itu bisa bernilai ibadah. Nah, baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hidup berkah dengan ekonomi Islam. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 11 OTKP 2. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini diharapkan siswa dapat yang pertama adalah menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua, menjelaskan prinsip dan praktik ekonomi Islam. Selanjutnya yang ketiga, menjelaskan dalil-dalil nas tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Ya, silakan diperhatikan infografis berikut ini. Ekonomi Islam ya terdiri dari jual beli, kemudian khiyar, utang piutang, ya menghindari riba, sewa menyewa, kemudian juga syirkah, perbankan syariah, dan asuransi syariah. Selanjutnya, sekarang ini ekonomi Islam berkembang di dunia non-Islam seperti di Inggris, Singapura, dan lainnya. Kita harus semakin terbuka dan bisa mengerti bahwa ekonomi Islam memang sudah saatnya dikaji dan dikembangkan serta diupayakan sedemikian rupa sehingga menjadi solusi ekonomi yang bisa diandalkan. Nah, keadaan ekonomi Islam juga sudah mulai diakui oleh bank konvensional. Hal ini dibuktikan bank konvensional membuka divisi bank syariah. Bank syariah adalah salah satu bentuk
jenis ekonomi Islam. Dalam transaksi ekonomi Islam harus halal, baik barang yang dijual belikan maupun cara mendapatkannya, dan thayyib, baik untuk dikonsumsi. Amati gambar berikut ini. Ya, silakan bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas, kemudian dihubungkan dengan ekonomi Islam. Silakan diamati dan berikan pendapatnya. Ya, baik. Kita akan bahas mengenai ekonomi Islam. Apa sih ekonomi Islam? Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-mu'amalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai hidupnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip dan dalam ekonomi Islam. Ya, dalam hal ini menurut Muhammad Syai Antoni pada tahun 2001 mengungkapkan yang pertama adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemilikan manusia adalah bersifat relatif, sebatas melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuannya. Ya, bisa kalian lihat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 84. Yang kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah 1. Harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharuskan manusia melaksanakannya dengan baik dan benar agar harta tersebut dapat membawa kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Bisa kalian perhatikan dan lihat Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Yang kedua, harta sebagai identitas sosial bagi pemiliknya. Jika harta tersebut menempatkan dirinya pada predikat mampu, maka ia wajib untuk memberikan sebagian dari harta tersebut kepada orang yang tidak mampu. Bisa dilihat pada Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Selanjutnya, harta sebagai ujian keimanan, yang artinya mampukah seorang yang memiliki harta menjadikan hartanya bermanfaat bagi diri, orang lain, dan alam sekitar. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Silakan kalian cari. Yang ketiga, kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha, amal, atau mata pencarian ma'isyah yang handal dan sesuai dengan aturan. Silakan dibaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 287. Selanjutnya, berikutnya, dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan zikrullah. Contohnya melupakan sholat dan zakat. Silakan baca Quran Surah At-Takatsur ayat 1 sampai 2. Jadi ketika berusaha atau mencari rezeki, jangan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mintalah karunia-Nya, mintalah ridho-Nya. Jadi niatkan untuk ibadah, bekerja untuk ibadah. Berikutnya, dilarang menempuh usaha yang haram seperti melalui kegiatan riba dan jual beli barang yang dilarang atau haram. Ya, kemudian baca juga Quran Surah Al-Maidah ayat 10. Kemudian dalam pembahasan ekonomi Islam, nah di sini akan dipelajari mengenai jual beli, qiyar, riba, utang piutang, sewa menyewa, syirkah, perbankan syariah, dan asuransi syariah. Yang pertama adalah jual beli. Pengertian jual beli. Apa sih jual beli itu? Nah, di sini dijelaskan jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan al-bay',
dalam kitab Al-Mufradat Ghairibi Al-Quran karya Al-Raghib Al-Ahfani menyatakan bahwa jual beli dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan kata al-bai' yang artinya memberikan barang dan mengambil harga nilai atau menjual. Dengan kata lain, jual beli merupakan tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridhaan antara keduanya. Sedangkan secara syara, jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Di antara prinsip dan jual beli adalah keridhaan antara penjual dan pembeli ini termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. An-Nisa pada ayat 29 yang artinya ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara. Dan janganlah kamu membunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Quran surah An-Nisa ayat 29. Kemudian dasar jual beli terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Potongannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahil bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan an Rifa'at bin Rafi' anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam suila ayu kasabi aqaya qala amlu rajul biyadi wa kullu bayyi mabrur wallahu barzakh wa sahih al-Hakim, yang artinya dari Rifa'ah bin radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang usaha yang bagaimana dipandang baik. Kemudian Nabi menjawab, pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap perdagangan yang bersih dari penipuan dan hal-hal yang diharamkan. Hadis riwayat Al-Barzakh dan ditasihkan Hakim. Kemudian rukun jual beli. Yang pertama adalah penjual dan pembeli. Ya, syarat penjual dan pembeli adalah yang pertama adalah berakal. Yang kedua adalah memiliki kemampuan teknis. Selanjutnya yang ketiga adalah atas kehendak sendiri. Berikutnya adalah barang yang dijual. Ya, barang yang dijual memiliki syarat. Yang pertama adalah suci, halal dan baik. Yang kedua bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Itu adalah syarat barang yang dibeli. Yang ketiga, alat tukar untuk membeli. Nah, sekarang ini alat tukar yang sah adalah berupa uang. Ya, kalau di Indonesia menggunakan rupiah, dan kalau di luar negeri alat tukarnya menyesuaikan dengan mata uang masing-masing negara. Di dolar misalnya. Kemudian yang keempat adalah ijab qabul. Nah, apa itu ijab qabul?
Ijab adalah kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas. Misalnya, saya menjual barang ini kepadamu dengan sekian, atau ini barang untukmu dengan harga sekian. Sedangkan qabul adalah kata-kata yang menyatakan menerima pemilikan barang secara jelas. Contohnya, saya menerima atau rela atau setuju atau mengambil atau menerima pemilikan barang harga sekian. Nah, itu adalah ijab dan qabul. Selanjutnya, apabila ada orang menjual barang yang telah diakad oleh pihak lain, nah ini hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Janganlah di antara kamu menjual barang yang telah diakad pihak lain. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, berbagai peran, ini adalah tugas ya, berbagai peran. Ada yang menjadi penjual dan ada yang menjadi pembeli. Ya, silakan kalian bagi perannya. Ya, apakah sebagai penjual atau pembeli. Yang kedua, peserta didik memperagakan praktik jual beli yang sah menurut Islam. Silakan dipraktikkan jual beli yang sah menurut Islam. Dan yang ketiga adalah peserta didik yang lain mengamati dan memberikan masukan terhadap praktik. Nah, itu tugasnya. Sekali lagi tugasnya berbagi peran ya. Kemudian dipraktekkan, dan yang ketiga adalah memberikan mengamati dan memberikan. Nah, kesimpulannya adalah mari kita sama-sama simpulkan pembelajaran pada hari ini ya, bahwa muamalah merupakan kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang menguntungkan, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai utang piutang, sewa menyewa, dan syirkah. Itu akan disampaikan pada pertemuan akan datang. Silahkan kalian cari referensinya, pahami baik itu melalui podcast ataupun media internet. Yang baik, barangkali itu yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum